Selamat datang di Beyond Church, Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan meninggikan nama Tuhan, beribadah bersama-sama pada hari ini. Namun sebelumnya boleh ya, kita memberikan salam, tegur sapa kanan kiri depan belakang Anda. Katakan senang beribadah bersama-sama. Hai, apa kabar? Puji nama Tuhan. Wow. Kita akan membaca ayat fotum yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 21 dan kita akan membaca secara bergantian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, saudara, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir bersama-sama. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada. Ini sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami datang saat ini Tuhan menghadap tata kasih karuniamu dengan penuh rasa ucapan syukur karena karyamu, anugerahmu bagi hidup kami. Come on. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, you give up a beautiful. You are my all in all. Anugerahnya menopang setiap musim hidup kita. Amin. Satu suara. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, bless your name. You are my only. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Yeah. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Amen. Capture my heart with this love, yeah. There's nothing on earth is as beautiful as you. Amen. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Cuma Tuhan, angkat suaramu.
firman Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari tinggikan puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama katakan. Puji segenap hatiku miliki semua. Dalam Kristus Yesus ku puas sempurna. Masuk mulianya selagi di dunia. Percaya Kristus di setiap langkahku. Yakinkan janjimu tuntunku selalu. Biar dunia lawanku ku takkan malu. Apapun di depan Tuhan bagianku. Percaya Kristus di setiap langkahku. Untuk selamanya. Untuk selamanya ku kan muliakanmu. Lari kuat penuh iman. Amin. Anugerah hidupku sukacita selama jumpa Kristus Rajaku. Anugerah keselamatan yang Kau beri kepada kami begitu sempurna Tuhan. Ku memandang Kristus penjaga imanku. Hatiku rindukan harta surgawi. Berlari teguh sampai garis akhir. Percaya Kristus di setiap langkahku. Untuk selamanya. Untuk selamanya ku kan muliakanmu. Lari kuat penuh iman. Amin. Anugerah hidupku sukacita selama jumpa Kristus Raja. Untuk selamanya. Untuk selamanya ku kan muliakanmu. Lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selama jumpa Kristus Rajaku. Sama-sama katakan. Ku akan bersuka biar badai menghadap. Engkau selalu setia. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersamamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku akan bersuka biar badai menghadap. Engkau selalu setia. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersamamu. Sekali lagi katakan. Amin. Biar badai menghadap. Engkau selalu setia. Ku akan bersuka sebab ku berjalan bersamamu. Untuk selamanya. Untuk selamanya ku kan muliakanmu. Lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selama jumpa Kristus Rajaku. Sekali lagi katakan. Untuk selamanya ku kan muliakanmu. Lari kuat penuh iman. Anugerah dalam hidup kami. Sukacita keselamatan. Jumpa Kristus Rajaku. Jumpa Kristus Rajaku. Sekali lagi katakan. Jumpa Kristus Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu ke-31. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Bagaimana kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam kesalehan?
Kita bertumbuh dalam kesalehan ketika kita mengenal akan kemuliaan dan kasih karunia Allah, memahami dosa kita sendiri dan menanggapinya dengan pertobatan melalui iman dalam kuasa Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita baca bersama 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Silakan duduk, saudara. Saudara, ketika kita dapat percaya kepada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita tahu bahwa itu adalah karya Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Dan itu semata-mata karena kasih karunia-Nya melalui iman yang juga Ia anugerahkan kepada kita. Namun setelah kita menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma, Ia memanggil kita semua untuk terus bertumbuh di dalam proses pengudusan yang kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Bertumbuh di dalam proses pengudusan berarti kita semakin rindu untuk mengenal pribadinya. Kita semakin mencintai apa yang Ia cintai. Kita juga rindu untuk memancarkan kasih-Nya melalui hidup kita, sehingga orang lain juga terberkati melalui hidup kita. Dan hal itu terwujud di dalam perbuatan-perbuatan kita yang mencerminkan Kristus. Ayat yang baru saja kita baca mengingatkan kita bahwa setiap kita, orang percaya, dipanggil untuk bertumbuh dalam karakter Kristus, yaitu kesalehan, kebajikan, penguasaan diri, kesabaran, serta kasih. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan yang terasing dan terpisah dari dunia luar, serta hanya berfokus kepada diri sendiri, melainkan kehidupan yang menjadi garam dan terang di dunia ini. Sehingga melalui kita, orang lain bisa melihat Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Salah satu sarana di mana kita terus menghidupi karakter Kristus adalah dengan melayani. Dunia mengajarkan bahwa cara untuk menjadi besar dan dihormati adalah dengan pengaruh, dengan wibawa, dengan kuasa. Sedangkan Injil mengajarkan bahwa cara untuk menjadi besar justru adalah dengan melayani terlebih dahulu. Pada saat kita melayani, kita belajar untuk menghidupi karakter Kristus, kesalehan, kerendahan hati, kesabaran, serta kemurahan hati kepada sesama kita. Dan yang harus selalu kita ingat juga bahwa ada segala perbuatan baik yang kita lakukan, bukan sekedar kebaikan moral, saudara, melainkan wujud dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan merupakan buah dari iman percaya kita kepada Kristus. Artinya, bukan dengan kekuatan kita sendiri kita berusaha untuk menjadi baik dan melakukan perbuatan baik itu sendiri. Melainkan Allah Roh Kudus, Dia yang memampukan kita dan senantiasa menolong kita di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Di dalam perjalanan kita menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Di dalam proses pengudusan itu, kita percaya Allah Roh Kudus senantiasa mengalibrasi hati kita hari lepas hari, waktu demi waktu. Mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya telah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kemurahan itu dari Tuhan sendiri, maka seharusnya kita pun rindu untuk memberikan kemurahan kepada orang lain. Allah Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk terus memandang kepada karya Kristus yang sempurna. Karena Kristuslah alasan kita melakukan semua tindakan kesalehan itu, melakukan semua perbuatan baik itu. Karena kita rindu untuk terus dibentuk semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus selama kita ada di dunia ini. Amin. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma,
Terkadang kita terjebak di dalam kita melakukan tindakan kesalehan ataupun perbuatan baik. Bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi justru mungkin karena kita ingin dianggap baik sama orang lain, ataupun mungkin karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Untuk itu saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Engkau pakai untuk memancarkan kasih-Mu di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan ini ya Tuhan. Namun kami bertobat saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena hati kami yang jahat ini ya Tuhan, seringkali ingin mengambil kemuliaan itu untuk diri kami sendiri. Saat kami melakukan perbuatan baik atau bertindak saleh, kami ingin diterima sama orang. Kami ingin dianggap baik sama orang lain. Bahkan kami ingin mendapatkan sesuatu dari Engkau. Padahal Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu diri-Mu sendiri ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami di dalam kami mengkalibrasi hati kami setiap saat, setiap waktu. Tolong kami ketika kami melakukan segala perbuatan baik itu, tujuan kami adalah karena kami telah mengalami kasih-Mu itu, dan karena kami mencintai pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi perenungan katekismus, mari kita semua menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan mata dan iman yang tertuju kepada Juru Selamat kita, satu nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, satu Injil ku kan berpijak untuk selamanya, rencana Bapa untuk hidupku, Kristus selamatkanku. Oh sungguh indah ya Injilnya, sukacita dan harapanku. Sekarang selamanya dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Amin. Satu Injilku kan berpegang, yang lain hanya kasih dan adilnya berjumpa tepat di salibnya. Ya. Takkan ku banggakan harta, tak lagi pikul beban dosa, sebab Kristus yang membangkitkanku, dalam Injil Kristus aku teguh. Kami memandang kepadamu, pengharapan kami. Ya Tuhan. Satu Injilku kan berharap, hampalah ku punya, maut tak dapat menahannya, Kristus bebaskanku. Ya, ku kan memandang Sang Penyelamat, hidup baginya harapanku, lakukan bangkit bersamanya, dalam Injil Kristus aku teguh. Mampukan kami untuk menghargai karya salib-Mu Tuhan, menghargai Injil-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Mari gereja Tuhan bersama-sama. Satu Injil gereja bersatu, come on, bersamanya,
Mari jemaat kita pandang karya salib Kristus bagi setiap kita. Karya yang begitu indah yang menyelamatkan setiap kita. Kita yang terhilang sekarang disatukan dengan Allah Bapa dan kita selama-lamanya menjadi miliknya. Itu adalah mujizat yang terbesar. Itu adalah anugerah yang terbesar. Maka dalam setiap perjalanan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Yesus, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Sama-sama katakan, I am yours, now forever. In your name I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I'm yours. Kami bersyukur selama-lamanya Tuhan. You are mine.
Terima kasih. Setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan kami, Engkau tidak pernah mengingatnya kembali Tuhan. Semua itu karena pengorbanan Yesus bagi setiap kami. Manusia lama kami telah Engkau gantikan dengan manusia baru, di mana Roh Kudus memimpin setiap langkah kami. Dan Engkau telah menyatukan kami dengan gereja-Mu, gereja yang kudus dan am. Tuhan, biar Engkau yang mengubah setiap hati kami melalui komunitas gereja-Mu. Biar Engkau yang menguduskan kami bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus, di dalam gereja-Mu yang kudus. Terima kasih, kami bersyukur karena kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Alam maut tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kalibrasi setiap hati kami. Biar firman-Mu itu berbicara dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biar perubahan itu dari dalam keluar. Kami siap mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang kami boleh miliki. Kami menyadari itu semua semata karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, maka kami dapat datang dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Shalom Gospel People, happy to see you at church today. Saya Nia and this is Gibeon Weekly News. Hello Church, kelas Anda pasti selamat dan Anda pasti berubah akan diadakan kembali setiap hari Minggu mulai dari tanggal 7 September selama 8 kali pertemuan pukul 15.00. Dua kelas ini adalah bentuk kerinduan kami agar setiap jemaat yang hadir dapat dimuridkan dan digembalakan di dalam ekosistem Injil yang sehat. Sesuai dengan salah satu misi dari Gibeon Church, yaitu memuridkan. Pendaftaran kedua kelas tersebut telah dibuka pada hari ini bersamaan dengan pendaftaran sakramen baptisan air. Apa itu kelas Anda pasti selamat atau kelas Anda pasti berubah? Dua rekan saya, Maverick dan Ronald, akan membantu menjelaskan untuk Anda. Simak info berikut. Kelas penggembalaan Anda pasti selamat adalah proses awal bagi Anda semua yang rindu untuk berjemaat dan dimuridkan secara efektif di Gibeon Church. Kelas ini akan diperlengkapi dengan modul pendamping sehingga membantu jemaat dapat belajar mengenai dasar-dasar doktrin kekristenan yang diyakini oleh Gibeon Church. Kelas APS juga menjadi persiapan penting bagi Anda yang rindu untuk menerima sakramen baptisan, untuk menolong Anda memahami arti dan tujuan baptisan yang sebenarnya. Itulah informasi tentang kelas APS. Bro, giliranmu. Oh, oke. Kelas Anda pasti berubah adalah kelas pembekalan iman Kristen untuk menolong dan memperlengkapi jemaat menghidupi serta menerapkan Injil dalam setiap aspek kehidupan. Banyak exercise dan perenungan Injil yang dilakukan dalam kelas ini. Sehingga nantinya Injil tidak hanya menjadi sebuah teori, namun dapat diterapkan dalam hidup jemaat.
Bagi Anda yang telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas Anda Pasti Berubah. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut, atau Anda bisa mengunjungi Connect Booth kami untuk mendapat informasi lebih lanjut setelah ibadah selesai. Untuk pembelian modul pendamping kelas APS dapat dilakukan minggu depan. God bless you. Selanjutnya, info buat para parents nih. Mulai sekarang, lokasi check-in ibadah kids berpindah ke lantai 3. Kami mengajak para orang tua atau pendamping untuk mengantar dan melakukan pendaftaran anak-anak terlebih dahulu di lantai 3 sebelum mengikuti ibadah umum. Last but not least, minggu depan tanggal 10 Agustus kita akan melakukan Holy Communion atau perjamuan kudus bersama. Waktu yang baik untuk kita kembali merenungkan dan bersyukur atas karya salib Kristus. Pastikan mengajak orang tua, keluarga, dan teman Anda ya. Tak semua salah tampak di luar. Ada yang diam namun terasa. Saat hati mulai bertanya dan gentar, mungkin saatnya kembali pada berita salibnya. Selamat mendengarkan khotbah, Happy Sunday, and God bless you! Kursinya karena ada spot-spot di mana akan dibobok gitu saudara ya, akan dibobol ya saudara ya. Jadi saya tahu hari ini kayaknya ada overflow room ya, saya dengar katanya sudah banyak orang yang pulang nggak jadi karena tempatnya terlalu penuh ya saudara ya. Doakan dan juga kita ada jam 8 dan ada jam 1 ya saudara ya. Doakan hopefully sebelum akhir tahun tempat ini bisa selesai, ini juga bisa diisi dengan banyak orang ya. Sekali lagi, kita bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Teman-teman yang online, thank you for tuning in. Saya berharap saudara juga bisa mendapatkan berkat Injil hari ini. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri kita, kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. Ini adalah minggu yang ke-8, ini adalah eksposisi tematik. Jadi kita tidak melihat satu buku dan menyelesaikannya bab per bab atau pasal demi pasal. Tetapi hari ini kita akan membahas mengenai rasa bersalah yang menggerogoti jiwa ya saudara ya. Dan kita akan membahas Mazmur 51 dan mengeksposisi Mazmur 51 ya. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membacanya bergantian dan kita mulai dari judul, bersama-sama kita baca judulnya. Kemudian ayat 1 kita bersama-sama membaca, saya akan membaca ayat yang genap, kita akan membacanya bergantian. Mazmur 51 ayat 1 mulai dengan judul 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5. Akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ayat 11. Sembunyikan
Palingkanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Beginilah firman Tuhan. Saudara, hari ini kita bicara tentang sebuah topik pergumulan yang mungkin paling jarang dibicarakan, tapi termasuk masalah yang paling dalam di dalam hati. Rasa bersalah, guilty feeling. Kadang tidak terlihat tetapi dampaknya nyata. Nah saudara, rasa bersalah bisa akarnya bermacam-macam. Bisa karena keputusan buruk, karena dosa tersembunyi, bisa karena hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Saya kasih contoh. Mungkin gara-gara saudara, keluarga saudara jadi susah. Gara-gara kita, orang lain dirugikan. Gara-gara kita, bahkan ada orang yang meninggal, sakit, kecelakaan. Gara-gara kita, perusahaan jadi rugi. Apapun itu, Anda mengalami rasa bersalah gara-gara mungkin keputusan burukmu. Anda berusaha menghilangkan rasa bersalah itu, tapi kok rasanya gak ada efeknya. Terus menghantui, terus menggerogoti. Pernah gak saudara duduk, tiba-tiba ingat kegagalanmu, ingat apa yang membuatmu malu, terus saudara, pernah gak gitu? Atau cuman saya saja gitu? Aduh, saudara berusaha melupakannya, tapi somehow it comes back. Dan itu membuat kita kehilangan keberanian, kehilangan confidence, membuat kita takut untuk melakukan sesuatu, overthinking. Bagaimana nanti kalau gagal, bagaimana nanti rugi, bagaimana nanti membuat keluargaku susah lagi. Akhirnya rasa bersalah itu melumpuhkan kita. Atau mungkin saudara juga bergumul dengan dosa-dosa tersembunyi. Saudara gak mau dosa itu, tapi somehow jatuh dalam dosa itu dan membuat saudara takut. Dan membuat saudara merasa guilty. Takut pelayanan, ditawari sama teman-teman small group, yo, ojo aku gak berani, aku belum layak. Oh, mbok sangat no kabeh layak tah gitu saudara. Atau kalau enggak saudara yang online, saudara online terus kenapa? Nanti kalau aku onsite aku terbakar, banyak dosa gitu saudara. Ya, tiba-tiba ada hukuman Tuhan. Makanya saudara takut kena kutuk dihukum Tuhan. Nah saudara perlu mengerti sebenarnya rasa bersalah itu seperti gunung es saudara. Tampaknya kecil di permukaan, tapi dasarnya sangat dalam. Mungkin di permukaan itu kelihatannya overthinking. Kamu sering overthinking. Atau di permukaan kelihatannya sepertinya insecure. Atau kalau enggak saudara itu sering capek, burn out. Tapi sering kali kalau saudara telusuri perasaan-perasaan itu sebenarnya hati kita sedang merasa bersalah. Kita berpikir perasaan bersalah itu cuma perasaan gak enak. Tapi kalau kita menyelam lebih dalam, kita akan sadar banyak kegelisahan saudara dan saya, burnout kita, insecurity kita, kecemasan kita berakar dari hati nurani yang sedang terbakar, yaitu rasa bersalah. Tentu saja kita berusaha melupakannya dengan sibuk, dengan produktif, menyibukkan diri. Tetapi begitu ada waktu kosong, begitu harus memikirkan sesuatu, apa yang tidak pernah dibereskan, itu tidak akan pernah hilang. Dan rasa bersalah itu selalu muncul dalam hati kita. Nah apa kata dunia? Dunia pasti berusaha menormalisasikan. Dia akan berkata begini, dunia berkata, don't feel guilty, just be yourself. It's okay. Kamu kalau merasa bersalah karena melakukan itu bukan standar moral kok. It's okay. Mungkin memang itu kamu memang wired that way. Kita berusaha untuk menormalisasi
bahwa itu tidak salah, tapi tetap saja kenapa kok hati kita merasa tetap gelisah? Dunia bilang, sudahlah, lupakan saja. Makanya kebanyakan orang mencandu. Apa yang digemari? Mereka berusaha melupakan rasa bersalah dengan main game, party, alkohol, narkoba, dan lain-lain. Untuk membuat hati nurani yang seringkali menggerogoti digerogoti rasa bersalah untuk lupa, berusaha menutupinya. Tetapi apakah itu solusi? No. Kita harus menyadari, saudara, bahwa rasa bersalah itu ada hubungannya dengan desain Tuhan. Ternyata kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun rusak karena dosa, rasa bersalah itu selalu muncul karena kita itu seharusnya hidup untuk Tuhan. Tetapi begitu kita hidup untuk sesuatu yang lain dan kita melanggar, disitulah kita tidak bisa melupakannya. Kita tidak bisa melakukan pembenaran diri atau melarikan diri untuk melupakannya. Rasa bersalah hanya bisa disembuhkan oleh Injil. Nah, saudara, rasa bersalah bukan hanya tentang pelanggaran. Orang berpikir kamu tuh merasa bersalah karena kamu melanggar peraturan. No, tetapi karena hubungan yang rusak antara kita dengan Allah. Nah, Mazmur 51 itu ceritanya ditulis oleh Raja Daud, saudara. Saya berikan sedikit background. Mazmur 51 ditulis pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ceritanya bagaimana? Ceritanya karena Daud berzina dengan Batsheba dan merancangkan kematian Uria, suami Batsheba. Saudara kalau ingin tahu ceritanya dan saudara daripada nonton Netflix, saudara nonton ini Bible Flix gitu ya saudara ya. Itu di Samuel 11 sampai Samuel 12. Ini lebih keren daripada seri-seri yang ada di di TV karena luar biasa. Jadi ceritanya begini saudara. Saya sedikit kasih overview. Saat seluruh bangsa sedang para panglima, para tentara itu sedang pergi berperang, Daud tidak perang. Biasanya Daud ikut perang, tapi Daud sudah raja kan, jadi dia tinggal di istana. Lagi jalan-jalan di bumbungan istana, di balkoni istana, apa yang terjadi? Dari atas istana dia ngeliat ada cewek mandi. Ya, ini loh bahayanya kalau nganggur-nganggur gitu saudara ya. Ya, kok bisa gitu ya? Ya, dia lihat Batsheba mandi, ya. Dia tertarik, dia panggil Batsheba. Di situ dia berzina. Dan apa yang terjadi? Dia tahu ternyata ini istrinya salah satu panglimanya yang lagi perang. Tapi diteruskan, ya enggak sekali, beberapa kali, berkali-kali. Lagi perang suaminya, dianya lagi nganggur, malah berzina sama si istrinya Uria ini. Sampai Batshebanya hamil, Daud panik saudara. Oh no, gimana ini? Daud berusaha menutupinya, dia panggil Uria pulang. Udah Uria, kamu udah perang terlalu hebat. Sudah kamu pulang, spend time sama istrimu. Kasihan lo istrimu itu sendirian gitu ya saudara ya. Berdalih. Dan apa yang terjadi? Uria sangat berintegritas. Dia bilang, anak buahku semuanya lagi perang. Kalau raja suruh aku pulang ya aku nurut. Tapi aku gak bisa nurut untuk tinggal sama istriku dan tidur seranjang sama istriku. Tidur di luar rumah saudara. Karena dia bilang aku bersolidaritas dengan komrad-komradku. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi Uria, seluruh bangsa Israel lihat Uria ini panglima, dia nggak mau tidur di dalam rumah, nggak mau sama istrinya, karena dia tahu teman-temannya, timnya lagi suffering, menderita. Dia mau menderita meskipun dia harus disuruh pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Bingung kan Daud? Akhirnya Daud, ya sudah, kamu mau perang, ditaruh di medan perang yang paling depan. Apa yang terjadi? Kalau paling depan biasanya pasti ada yang mati. Dan akhirnya Uria mati. Uria mati, Daud melihat panglimanya mati. Dia mengambil Batsheba sebagai istrinya dan Daud menjadi pahlawan. Daud tampaknya berhasil menutupi semuanya sampai Tuhan mengutus Nabi Nathan. Konfrontasi dengan Nabi Nathan juga dimulai dengan begini. Nabi Nathan datang dengan Daud menceritakan perumpamaan tentang orang kaya punya banyak domba, punya tetangga miskin, punya satu anak domba saja. Tapi saking serakahnya si orang kaya ini, anak domba si miskin ini diambil juga sama dia. Terus kemudian Daud dengar itu, mana itu si orang kaya? Menurut kamu orang kaya itu harus diapain? Harus dihukum.
Daud bilang begitu waktu ditanya Nabi Nathan. Kemudian Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Dan saat itu Daud broken hearted, hancur hatinya. Nah, disinilah saya akan masuk di dalam penjelasan apa artinya memiliki pertobatan. Nah, saudara, kenapa kok ini penting? Karena begini, saudara. Ternyata bukan hanya Daud yang bergumul dengan rasa bersalah. Karena pada waktu dia mengetahui tentang hal itu, dia sangat merasa bersalah. Dan kita akan belajar bagaimana Daud mengatasi rasa bersalah ini. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa belajar dari Daud. Dan kita bisa melihat pandangan Injil untuk mengatasi rasa bersalah. Nah, saudara, saya akan memulainya dengan sebuah statement. Banyak orang Kristen yang sering saya dengar itu ngomong begini. Aku tahu kok Tuhan itu sudah mengampuni aku. Tapi aku belum bisa memaafkan diriku sendiri. Pernah gak ketemu sama gitu? Atau mungkin saudara pernah ngomong gitu? Pernah berkata begitu? Atau mendengar perkataan, berikan aku waktu, pastor. Aku tuh tahu kok Tuhan itu sudah mengampuni aku. Tapi aku masih belum bisa mengampuni diriku sendiri. Wah, kayaknya sangat bijak. Tapi ini mengungkapkan dua hal. Artinya gini, kita tahu Tuhan penuh kasih, tetapi kita masih berpusat pada diri kita sendiri, merasa seolah-olah pengampunan kita terhadap diri kita sendiri lebih penting daripada pengampunan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Daud, meskipun dia bukan tokoh sempurna, dia paham bagaimana hancur karena dosa dan Daud mengalami artinya dipulihkan oleh anugerah. Kita akan belajar bersama-sama. Poin saya ada 3 ya, secara cepat ya. Yang pertama, perbedaan antara penyesalan dan pertobatan. Remorse and repentance. Katakan sama-sama, remorse and repentance. Beda. Nyesel sama bertobat itu beda. Kemudian yang kedua, apa perbedaan pengampunan sementara dan kelahiran baru? Reprieve or regeneration. Kemudian yang ketiga, pemulihan dimulai dengan hati yang hancur. Oke, yang pertama, saudara, apa perbedaan penyesalan, remorse atau repentance? Nah, ini perbedaan sangat penting, saudara. Banyak orang merasa bersalah, bahkan sangat merasa bersalah, tapi tidak pernah bertobat. Dan akibatnya rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar disembuhkan. Nah, kita akan sebelum masuk di dalam Mazmur 51, saya akan buka perjanjian baru dari Rasul Paulus. Kata-katanya begini, saudara. 2 Korintus 7 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab duka cita apa? Menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Jadi kalau saudara bisa lihat ada 2 jenis duka. 2 arah yang berbeda. Sama-sama duka cita. Tapi yang satu duka cita menurut kehendak Allah. Tetapi yang satu lagi duka cita dari dunia. Yang satu menghasilkan keselamatan. Tetapi yang satu menghasilkan kematian. Oh, ternyata ada 2 macam, saudara. Jadi kalau saya bisa gambarkan begini, saudara. Duka cita yang membawa kematian itu hanyalah penyesalan. Pusatnya adalah dampak dari dosa. Fokusnya adalah konsekuensi. Saudara ketangkep, saudara ketahuan, saudara terekspos. Sehingga remorse akan berkata, penyesalan akan berkata, aku bodoh, aduh aku malu, reputasiku hancur, karirku hancur, keluargaku jadi melihat aku ini ternyata munafik. Tapi berhenti di situ, saudara. Kelihatannya bertobat, tetapi ini hanya menyesal, saudara. Tapi yang satunya pertobatan, hatinya beda. Bukan cuman hanya menyesal dan marah karena konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa itu duitku habis, misalnya pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan, akhirnya aku malu di kampung, malu di teman-teman karena rumahku disita atau aku dikejar sama penagih hutang, aku banyak kasus gitu, saudara. Itu hanya konsekuensi. Tetapi kalau pertobatan, oh no, oh man, aku melukai hati Tuhan, sehingga yang menjadi objek bukan dirinya sendiri atau dampak dari dosanya, tetapi berpusat pada Tuhan yang dilanggar. Fokusnya satunya konsekuensi kalau menyesal, tapi kalau pertobatan fokusnya relasi. Repentance akan berkata, aku telah menolak kasih Tuhan, aku sudah melanggar otoritas Tuhan, aku sudah melukai hati Tuhan, aku mendukakan Tuhan.
Mungkin saudara kalau saya kasih ilustrasi, bayangkan dua anak kecil yang tertangkap mencuri. Yang satu menangis karena takut dimarahi. Yang satu menangis karena dia tahu dia melukai dan mengecewakan hati orang tuanya. Kedua-duanya kelihatannya bersedih. Tapi yang satu fokus pada konsekuensi. Tetapi yang satunya sama-sama nangis sih. Yang satunya sadar bahwa dia telah menyakiti relasinya dengan papanya dan mamanya. Demikian pula kita di hadapan Tuhan. Penyesalan fokus pada diri sendiri, tetapi pertobatan berbalik kepada Allah. Penyesalan kadang-kadang suka menyalahkan orang lain. Iya sih, aku kayak gini ya gara-gara istriku. Aku kayak gini ya gara-gara suamiku. Aku kayak gini ya gimana? Karena ya keadaan yang menjerumuskan aku. Saudara, saya cerita sedikit ya. Saya pernah itu ada di dalam perkumpulan, semuanya gembala sidang, semuanya pendeta. Terus kita nyanyi, terus kita rapat. Saya baru pulang Indonesia. Terus papa saya kan almarhum. Pada waktu papa saya almarhum, mama saya ngasih beberapa hal dari papa saya. Saya punya satu bolpen Montblanc. Tahu saudara Montblanc? Montblanc itu, bolpen mahal, enak bolpennya. Terus ada ukirannya kecil, Dr. Daniel Harjadinata, spesialis anak, gitu ya. Tapi itu kecil karena dibuka baru kelihatan gitu. Tapi Montblanc gitu bagus. Saya bawa itu sama notebook saya ke perkumpulan pendeta. Ada 500 pendeta kali. Saya taruh di kursi saya. Saya nyanyi, saya rapat, saya ngomong-ngomong saling mendoakan, diskusi. Saya ambil notebook, saya mau cari bolpen ini, hilang. Saya mau tanya sama saudara, yang salah yang nyolong atau saya? Saya mau tanya sama saudara, yang nyolong atau saya? Terus ada yang bilang, yo salahmu Montblanc mbok gletakno. Yo awakmu sing keliru. Loh kok aku jadi salah ya? Saya naruh itu karena ini perkumpulan pendeta Pak, gitu loh. Lain ya kalau saya taruh itu di stasiun Gambir, di mana Joyoboyo, yo salamu ya. Ini perkumpulan pendeta, saya taruh di situ, hilang Pak. Sampai sekarang nggak ketemu. Saya pikir, saya sampai ngomong, ada yang tahu nggak itu peninggalan papa saya? Saya sampai ngomong di mic itu, tolong dikembalikan. Itu bukan tentang bolpennya, itu peninggalan papa saya, hilang sampai sekarang saudara. Saya mau tanya sama saudara, yang salah itu keadaan atau orang yang nyolong? Terus nanti kalau misalnya ketahuan, aku gak eru, digeletak-geletak, no ya tak coba. Saya mau tanya sama saudara, mana yang salah? Saudara, kadang-kadang kita suka menyalahkan keadaan. Lihat, Paul David Tripp dia bilang, kamu cuma nyesel kalau ketangkep, sama bertobat tuh bedanya gini. Pertobatan sejati dimulai ketika kita berhenti menyalahkan sesuatu atau seseorang atau cari kambing hitam. Itu bedanya. Karena kalau nyesel, saudara pasti akan, ya aduh aku sorry ya. Tapi apa mana soalnya apa? Soalnya kenapa? Kalau semua selalu berdalih, kamu tidak bertobat, kamu cuma nyesel. Nah Daud memiliki hati yang bertobat karena dia berkata apa? Kita kembali ke Mazmur. Mazmur 51 ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Terhadap engkau. Koma apalagi? 2 kali. Dibilang apa? Terhadap engkau. Engkau ini siapa? Tuhan. Terhadap. Ayo baca terus ya. 1, 2, 3. Terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Pernyataan Daud ini menunjukkan bahwa dia sadar dia berdosa bukan hanya sama Uria. Dia bukan hanya berdosa sama bangsa Israel. Dia bukan hanya melecehkan dan menghamili Batsheba. Apakah dia melupakan itu semua? Kok gak disebut? Loh iya, dia sadar bahwa dia salah dan ada akibatnya. Tapi Daud menyadari inti dari dosa bukan sekedar merugikan orang lain atau melanggar hukum, tetapi memberontak terhadap Allah. Bukan hanya melanggar peraturan, bukan hanya merugikan orang lain, tapi yang terutama Daud berdosa terhadap Tuhan. Sebelum kita melanggar hukum Tuhan, kita sudah lebih dahulu melukai hati Tuhan.
Daud sadar bahwa sebelum ia melakukan dosa eksternal itu yang di luar perilaku, hatinya terlebih dahulu mengatakan, oh aku gak percaya sama engkau. Aku lebih tahu apa yang baik sama aku. Dia mau jadi Tuhan sama dirinya sendiri. Lihat, dia skim, punya konspirasi teori, dia bikin siasat untuk bikin semua, membuat orang berpikir dia yang hebat. Apa nggak berusaha jadi Tuhan? Saudara, sebenarnya kalau mau jujur, setiap dosa dimulai dengan sebuah kebohongan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Coba lihat di Taman Eden. Waktu Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan Tuhan. Waktu si ular, iblis itu bilang sama dia, kamu tahu nggak kenapa kok ada peraturan nggak boleh makan buah itu? Iblis ngomong apa? Soalnya kalau kamu makan buah itu, kamu itu jadi seperti Tuhan. Nanti kamu jadi saingannya Tuhan dan Tuhan nggak mau kamu jadi saingannya Dia. Kamu kalau makan itu, kamu jadi seperti Tuhan. Si Hawa, iya ya. Mungkin jangan-jangan Tuhan itu menahan sesuatu yang seharusnya aku bisa punya. Mungkin Tuhan itu nggak benar-benar sayang sama aku. Mulainya selalu dari situ. Semua dosa kita, entah itu bohong, pornografi, iri hati, cinta uang, berakar pada kebohongan yang sama. Saudara tidak benar-benar percaya bahwa apa yang saudara miliki, apa yang sedang diizinkan Tuhan saat ini itu bukan yang terbaik. Saudara berpikir, aku lebih bijaksana dari Tuhan. Aku tahu apa yang baik buat aku. Dan itu yang membuat kita akhirnya berdosa. Dan ini adalah perbedaan fundamental antara remorse and repentance. Karena remorse, penyesalan itu fokusnya menyalahkan orang lain. Ya ini, ya kayak gini nih, gara-gara siapa ya, bukan aku. Persis seperti Adam. Adam ditanyai, yang dosa Hawa, Adam melok makan, yang dicari Tuhan, Adam. Adam, di mana kamu? Kamu makan ya buah? Langsung dia, oh, perempuan yang mbok kasih itu bukan salah aku, perempuan iki mbok kasih. Sing ngasih sapa ya kamu. Terus jadi duduk aku, salahmu. Exactly. John Piper di dalam bukunya Desiring God, dosa seperti bunuh diri menolak sukacita sejati. Kalau kamu di dalam Tuhan, kamu dapat sukacita sejati, tapi ditolak demi keinginan untuk menjadi apa? Tuhan atas diri sendiri. That's what it is. Bahasa Inggrisnya, sin is the suicidal rejection of joy in the Lord in the name of self-rule. Nah, jadi bagaimana kita tahu hati kita ini hanya menyesal atau bertobat? Apa litmus tesnya? Saudara begini, saudara. Penyesalan itu mengutuki diri sendiri. Saudara pernah ketemu sama orang yang waktu ketahuan berdosa atau gimana terus menyesal terus ngomong, aku iki sak pancene goblok, terus gebui kepala, plak plak plak. Yes, memang aku ini gini, jok. Ada orang yang kepalanya dijedokkan di apa? Tembok. Pernah lihat kayak gitu ya? Ini mungkin saya kebanyakan konseling ya, kadang-kadang lihat kayak gini-gini. Oh ya memang aku lulu. Iki apa iki? Saudara, aku seperti ini, menyalahkan diri sendiri. Nyesel, tapi belum tentu bertobat. Karena apa? Dia tidak benci dosanya. Pertobatan itu membenci dosanya. Saya pernah ketemu dengan orang yang mukulin diri sendiri, nangis-nangis, goblok-goblokin diri sendiri, ngutukin diri sendiri. Tahukah saudara, itu bukan pertobatan. Itu bisa saja malu ketahuan, atau bisa saja hanya menyesal. Kita sebenarnya belum bertobat ketika kita hanya merasa malu atau benci diri sendiri. Saudara, kita baru bisa bertobat ketika kita benci dosa dan berbalik kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan, tetapi mendekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa bertobat dari dosa yang diam-diam masih kita nikmati. Kita perlu menyadari bahwa dosa adalah luka yang kita goreskan, kita tancapkan pada kasih Tuhan. Dan ini permasalahan yang sesungguhnya menjadi pernyataan Daud berikutnya. Karena Daud gak cuma hanya ngaku bahwa dia berdosa kepada Allah, dia mengakui lebih dalam ke akarnya. Coba kita baca sama-sama ayat 7.
Ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ini nggak menyalahkan ibunya, tidak. Tetapi dia ngaku, ini loh aku ini ternyata dia baru find out. Dia baru sadar bahwa hatinya berdosa. Daud mengaku akan keberdosaannya, bagaimana hatinya selalu memiliki kecenderungan dosa, saudara. Saudara, penyesalan akan terkejut oleh dosa kita. Kok aku bisa ya sejahat itu? Karena selama ini aku pikir aku baik. Nah, itu nyesel toh. Tapi kalau bertobat, saudara sadar, oh my goodness, ternyata hatiku sebobrok itu ya. Ternyata hatiku sejahat itu selama ini. Cuma semuanya tersembunyi. Aku selalu pakai topeng. Aku pikir aku orang baik, tapi sebenarnya aku orang jahat. Sadar akan kapasitas dosa dalam diri. Ini yang membuat pertobatan sejati begitu penting, saudara. Karena hanya pada waktu kamu sadar kamu orang berdosa, kamu orang yang ternyata kapasitasnya dalam hatimu itu kecenderungannya dosa, baru di situ ada anugerah, saudara. Nah, Daud menunjukkan reaksi hati yang bertobat bukan hanya menyesal. Bahkan di ayat 13 dan 14 dikatakan begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Do not cast me away from your presence. Ayat 14, bangkitkan kembali kepadaku kegirangan karena selamat. Bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus ya. Restore to me the joy of my salvation. Daud memiliki hati yang bertobat karena pertobatan bukan membuat kita lari dari Tuhan atau semakin merasa jauh dari Tuhan. Justru pertobatan itu membawa kita pulang, lari kepada Tuhan. Penyesalan itu lari menjauh dari Tuhan, tetapi pertobatan mendekat kepada Tuhan. Orang yang menyesal, hanya menyesal, akan menghindari Tuhan. Dia berhenti berdoa, dia menjauh dari gereja. Bahkan dia bilang, percuma gereja-gerejaan, percuma Tuhan-Tuhanan, bukti ini aku jatuh terus. Menghindari persekutuan, dia hanya menganggap Tuhan itu berguna buat dia. Tetapi orang yang bertobat akan seperti Daud, dia mendekat kepada Tuhan, lari kepada Tuhan. Berkata, jangan buang kami dari hadapan-Mu Tuhan. Restore the joy of my salvation. Pulihkan sukacita keselamatanku yang dulu aku miliki Tuhan. Nah, pertanyaannya kan begini, saudara. Waktu saya jelaskan ini semua sudah semakin jelas. Apakah saudara ini hanya menyesal atau sungguh-sungguh bertobat? Kalau saudara cuma hanya menyesal, maka rasa bersalah itu akan terus menggerogoti jiwamu. No wonder you lost confidence. No wonder you always overthinking. Karena saudara cuma hanya menyesal saja, tidak bertobat. Yang setuju katakan amin. Periksa hati kita. Apakah saudara bertobat? Nah, yang menarik, saudara, Daud gak cuma hanya bilang tentang pertobatan. Dia berkata begini, dia minta pengampunan. Daud berkata di ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku, ampuni, dalam tanda kutip dalam bahasa lain gitu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dia gak cuma hanya minta ampun secara agama, saudara. Dia melakukan sesuatu yang lain, ayat 12. Baca sama-sama yang kedua itu. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan apa? Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di sini ada perbedaan pertobatan. Oke, sekarang saudara udah mengerti. Oke, pastor, saya ngerti. Gak boleh nyesel saja. Karena kalau nyesel fokusnya sama sini. Sama diriku. Gak boleh menyalahkan orang lain. Tapi aku bertobat. Bertobat fokusnya, oh ternyata aku melanggar Tuhan. Nah, dalam pertobatan kita pun gak cuma hanya minta ampun. Saudara mau lepas dari rasa bersalah? Gak cuma hanya minta ampun. Karena di sini kita melihat ada perbedaan antara pertobatan pendekatan agama dan pertobatan dalam pendekatan Injil, yaitu Kristen. Karena begini, dia gak bilang seperti ini. Kalau agama bilang gini, Tuhan beri aku kesempatan untuk membuktikan diri. Tuhan ampuni aku janji. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Nah, itu agama. Ini perbedaan paling radikal antara agama dan Injil. Injil berkata, aku gak mampu Tuhan. Kamu gak mampu, kamu butuh hati yang baru dari Tuhan. Nah, disinilah kita masuk dalam poin yang kedua. Mengapa pengampunan saja tidak cukup? Kita butuh pembaruan dari dalam keluar.
Apa perbedaan pengampunan sementara, reprieve, and kelahiran baru? Nah, saudara, saya akan memulainya dengan begini, saudara. Karena begini, saudara. Banyak dari kita seperti ini. Banyak dari kita saat jatuh dalam dosa, kita berdoa seperti ini. Tuhan, ampuni aku. Terus habis itu kita ngomong apa? Aku janji gak akan mengulanginya. Aku berkomitmen, Tuhan, untuk tidak mengulanginya. Ayo, siapa yang doanya kayak gitu? Gak usah ngangkat tangan ya, gak usah angkat tangan. Apa cuman saya saja? Gitu. Karena saya doanya kayak gitu. Sebelum ngerti. Kita pikir yang kita butuhkan adalah kesempatan kedua. Tentu saja Tuhan akan berikan kesempatan demi kesempatan. Namanya saja Tuhan yang penuh kasih karunia. Betul saudara ya? Saudara pasti akan dapat kesempatan kedua. Tapi lihat, saat Daud jatuh dalam dosa, selain dia minta ampun, dia berkata sesuatu yang lebih dalam. Jadikan hatiku tahir, perbaharui, renew a steadfast love within me. Perbaharuilah batinku. Ayat 12. Kemudian ayat 13-nya, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, masalahnya bukan pada dosanya saja. Daud sadar bahwa masalahnya bukan hanya pada perbuatannya, tetapi pada hatinya yang berkecenderungan dosa. Hati saudara, hati saya, hati kita condong kepada dosa. Dan hanya itu, kalau kita cuma minta ampun, kita tidak hanya kita cuma minta sesuatu, supaya aku feel good plong saat ini. Tapi bukan itu. Kita tidak hanya butuh kesempatan kedua, kita butuh hati yang diperbaharui. Coba saudara baca ayat yang ke-12. Baca sama-sama ya. Yang Inggris gak usah dibaca, nanti saya jelaskan. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Apa saudara? Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bahasa Inggrisnya create in me a clean heart. Jadikan itu create. Kata create atau ciptakan di sini adalah bahasa Ibrani adalah bara. Kata yang sama yang dipakai di Kejadian 1 untuk menciptakan dunia, saudara. Artinya Daud gak minta Tuhan menciptakan, gak minta memodifikasi hatinya untuk jadi lebih baik. Bukan. Tetapi Daud minta Tuhan menciptakan baru dari nol. Bukan perbaikan dari yang lama. Ada beberapa komentari yang mengatakan bahwa David is not asking for spiritual tune-up, but spiritual renewal, spiritual resurrection. Daud bukan hanya menyadari bahwa hatinya itu seperti mobil yang butuh diservis. Enggak. Tapi mesinnya rusak. Perlu di overhaul. Ganti dengan mesin baru. Daud gak minta kasih aku kesempatan baru. Dia berkata berikan aku hati yang baru. Ciptakan di dalamku hati yang baru. Saudara, kenapa ini signifikan? Karena terlalu sering kita hanya ingin rasa bersalah kita hilang tanpa benar-benar menginginkan perubahan hati. Daud ngerti penghapusan dosa tanpa perubahan hati, maka dirinya akan kembali ke dosa yang sama, bahkan dosa yang lebih berat. Daud minta perbaharui hatiku dengan roh kudusmu, supaya hatinya bukan cuma dibersihkan tetapi diperbaharui. Disinilah perbedaan antara agama dan Injil. Saudara, agama akan berkata begini, bersihkan catatan dosaku. Orang beragama sering takut oleh akibat dosa. Aku nek gak minta ampun, mateng pun yo. Berkatku gak lancar, engkau perusahaanku nyandet, utangku gak kebayar, cicilanku gak kebayar. Minta ampun. Apa yang terjadi? Dia gak bertobat. Kelihatannya bertobat, tapi cuma hanya bersihkan catatan dosaku. Hanya ingin bersih di hadapan Tuhan, hanya ingin bersih di hadapan orang lain, bersih secara psikologis supaya gak merasa bersalah. Tapi buktinya apa? Rasa bersalah terus muncul. Tapi kalau Injil, masalah kita bukan hanya tentang catatan buruk dosa, namun hati kita yang mencintai dosa. Itulah sebabnya Injil berkata, hatimu yang berdosa perlu terus diperbarui. Yang setuju katakan amin. Sudah perlu minta sama Tuhan untuk hatimu diperbarui. Itulah sebabnya kita butuh kelahiran baru, bukan hanya sekedar pengampunan dosa. Nah, Yesus pernah bicara sama orang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus berkata sama Yesus, gimana caranya masuk ke dalam kerajaan surga? Kemudian Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seseorang, semuanya baca, tidak dilahirkan kembali, ia apa? Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara,
let me tell you this. Kita tidak butuh versi lebih baik dari diri kita. We don't need a version that is better than us now. Kita nggak butuh a better you. No. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan menjadi better you. No. Tetapi dia akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kita butuhkan adalah hati yang baru. Kita menjadi manusia baru. It's not a better you, but it is a new you. Kamu yang baru diperbaharui. Seringkali yang menjadi fokus kita berusaha menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri dengan cara-cara, tips, langkah-langkah. 3 langkah untuk menjadi suami yang lebih baik, 4 langkah untuk menjadi seorang yang diberkati Tuhan, aturan-aturan moral, legalisme, modifikasi perilaku. Akhirnya gagal karena sasarannya bukan hati, hanya perilaku. Saudara, kita perlu bertobat loh dari ini. Kita perlu sadar. Dan ayat 13b dikatakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Kenapa Daud bilang gitu? Karena hanya Roh Kudus yang bisa menjaga hati untuk tetap teguh. Tanpa Roh Kudus, Daud akan selalu kembali kepada kecenderungan dosanya dan akan selalu jatuh. Saudara, pertobatan sejati tidak berhenti dari rasa plong karena diampuni, tetapi minta sama Tuhan dengan kerinduan untuk diperbaharui hatinya, sehingga saudara dibentuk dan dituntun oleh Roh Kudus. Daud sadar yang rusak bukan hanya masa lalunya atau keluarganya, tapi juga hatinya. Dia butuh hati yang baru. Saudara, disinilah saya mau ulang lagi di ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kitab Mazmur 51 mengafirmasi doktrin total depravity, kerusakan total manusia. Daud pendosa, saudara dan saya pendosa, bukan karena kita berbuat dosa. Namun Daud menyadari dirinya adalah pendosa dari lahir. Saudara perlu sadar, kita ini pendosa dari lahir, itulah sebabnya kita terus berbuat dosa. Saudara, saya rasa saya sudah mengulang ini berkali-kali, tapi kadang-kadang kita itu masih berpikir gini, aku ini loh lumayan baik loh. Aku ini lah lumayan sih. Terus ngomongnya bujuk, lumayan tuh aku ya, lumayan tuh. Saudara gini ya, anak-anak kita itu enggak usah diajarin untuk berbuat jahat. Anak saya dibilang, jangan, tambah dipegang. Cek, ngeliatin aku. Jangan, diambil Melayu. Gitu. Sopo sih ngajari, saudara. Saya pernah itu di playground gitu, papanya lembut gitu ya. Terus anaknya mainannya digeletakno, terus dia main, terus anak, ya namanya anak kecil, ada anak lain megang, dia datang dikoplak, plak gitu, terus diambil. Terus papanya, iya saya nggak tahu kenapa ya, ngomongnya lembut gitu. Anak saya kok bisa kayak gitu ya, dia itu padahal loh, saya nggak pernah ngajarin. Lah ya itu, nggak ada yang ngajarin kok bisa gitu. Yang perlu diajarin apa? Share. Yang perlu diajarin sopan, please, thank you. Itu diajarin sampai umur berapa? Susah banget. Kok bisa ya? Ya itu. Dari merocot itu sudah langsung berdosa. Aku. Pokoknya aku njaluk saiki. Ya kan? Aku maunya sekarang gitu kan, saudara. Let me tell you. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu berubah. Tanpa pembaharuan Injil. Karena dosa bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan jahat, tapi identitas manusia sejak lahir. Kita tidak menjadi pendosa karena berbuat dosa. Justru kita pendosa, makanya terus berbuat dosa. Martin Luther berkata begini, free will without God's grace is not free at all, but is the permanent prisoners and bond slave of evil, since it cannot turn itself to good. Kehendak bebas tanpa anugerah Allah bukanlah kehendak bebas, melainkan tawanan dan budak dari kejahatan dosa, karena ia tidak bisa membalikkan dirinya sendiri kepada yang baik. Saudara, kalau saudara lihat ada sebuah pohon, akarnya ada racunnya, itu bukan cuma buahnya aja yang busuk, seluruh pohon gak akan sehat sampai akarnya dibersihkan atau diganti, saudara. Dan Daud meminta, berikan aku hati yang baru. Dan Yesus mengkonfirmasikan permintaan Daud ini di Yohanes 3 ayat 5-7. Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, baca sama-sama yang biru, 1, 2, 3. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan, baca yang biru sama-sama. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yang kita butuhkan adalah hati yang baru. Saudara, ungkapan air dan roh di sini bukan menunjuk pada dua peristiwa ya, baptisan air terus baptisan Roh Kudus, bukan. Ini satu kesatuan yang berbicara tentang kelahiran baru secara rohani. Banyak orang atau hamba Tuhan mengasumsikan air ini merujuk pada baptisan air. Tapi konteks Yohanes 3 itu tidak mendukung bahwa sakramen baptisan adalah syarat keselamatan, bukan. Karena air di sini bukan baptisan. Kalau air di sini adalah baptisan, maka Yesus akan mengatakan bahwa sakramen baptisan itu adalah syarat kelahiran baru, yang sangat bertentangan dengan saved by grace through faith, anugerah dan karya Roh Kudus. Tapi air dan roh di sini gambarannya simbolis bahwa berkata apa? Karya Allah itu seperti air membersihkan kita dari dosa, tetapi Roh Kudus itu memperbarui hati manusia. Dosamu dibersihkan, tetapi nggak berhenti di situ. Hatimu diperbarui sehingga kamu mempunyai natur yang baru. Sehingga kamu tahu Tuhan bukan cuma hanya beresin masalah luar, tapi sampai ke akarnya. Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Rohku akan tinggal di dalam hatimu. Kamu akan kumampukan untuk taat. Semua itu aktifnya dari Tuhan. Dan Daud ngerti. Dan Daud tidak hanya menyesal, namun Daud bertobat. Dan dalam pertobatannya dia tidak hanya minta ampun secara agama, tetapi dia minta hatinya diperbarui. Dia minta Allah melalui Roh Kudusnya mengubah hati yang berdosa dan memperbarui hatinya. Nah, jadi kesimpulannya, melalui Mazmur 51, Daud bertobat di hadapan Tuhan, minta hatinya diperbarui oleh Roh Allah sendiri. Daud minta itu dan Allah mengabulkan. Saya berdoa supaya kita juga punya hati seperti itu. Gak hanya menyesal, tapi bertobat. Yang setuju katakan amin. Gak bertobat hanya cari pengampunan, tapi minta Tuhan perbarui hatiku. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kalau saya berhenti di sini khotbahnya, khotbah ini udah cukup komplit. Tapi belum komplit. Karena pertanyaannya begini, bagaimana Allah mengabulkan doa Daud ini dan juga doa kita untuk menghilangkan dan mengobati rasa bersalah yang menggerogoti hati kita? Bagaimana bisa kalau saudara ada di dalam keadaan yang sama dengan Daud? Bagaimana Tuhan menerima pertobatan Daud? Bagaimana Tuhan menerima pertobatanmu dan mengubah hatimu? Karena berdasarkan Mazmur 51 ini ada petunjuknya, tapi petunjuknya ini aneh. Dan kalau tidak ada perjanjian baru, petunjuk ini masih gantung. Petunjuknya ada di ayat 11 dan 13. Karena petunjuknya sangat bertolak belakang, saudara. Coba perhatikan di sini. I want you to bear with me. Ayat 11, Daud berkata begini. Palingkanlah wajahmu dari dosaku. Hide your face from my sin. Tetapi kemudian ayat 13-nya dikatakan, janganlah buang aku dari hadapanmu. Nah, ini aneh, dua permintaan yang bertolak belakang. Karena permintaan pertama Daud meminta Tuhan menjauhkan wajahnya dari dosa-dosanya Daud. Namun yang kedua, Daud minta Tuhan tidak menjauhkan hadiratnya dari dirinya yang berdosa. Coba pikirkan, bukankah ini bertolak belakang? Bagaimana mungkin Tuhan menjauh dari dosanya tetapi tidak menjauh dari orang yang berbuat dosa? Bagaimana Tuhan bisa menutup wajah dari kejahatan tetapi tetap menyatakan wajah kasih-Nya kepada si pelaku kejahatan? Ini kontradiksi, ini berlawanan. Bagaimana Alkitab menyelesaikan tension ketegangan ini? Bagaimana Tuhan memecahkan dilema ini? Perhatikan saudara, kontradiksi ini hanya bisa diselesaikan melalui salib Yesus Kristus.
2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Siapa dia itu? Yesus. Di mana Yesus dibuat menjadi dosa? Disalib. Waktu Yesus ada di salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di salib itulah Allah menyembunyikan wajahnya dari dosa kita. Karena Yesus menanggungnya. Yesus menghidupi kesempurnaan hidup yang seharusnya kita harus hidupi, namun kita gagal. Namun menanggung semua hukuman yang seharusnya kita jalani. Di salib itulah Allah tidak membuang kita dari hadapan dirinya. Karena Yesus yang dibuang, Yesus yang ditolak, Yesus yang dihukum ganti saudara dan saya. Di salib itulah Allah menolak yang sempurna untuk menerima yang bersalah, yaitu saudara dan saya. Yesus yang kudus dijadikan najis, Yesus yang benar jadi bersalah, Yesus yang indah jadi buruk rupa. Di salib itulah Yesus mengalami wajah Bapa berpaling daripadanya, supaya kita bisa menatap wajah kasih Bapa selamanya. Daud berkata, I wanna see your face. Dia gak bisa. Tapi saudara dan saya, karena karya Kristus, wajah Bapa tidak pernah berpaling dari hidupmu. Hanya Injil yang memberikan jaminan bahwa pengampunan tidak mengorbankan hubungan, tetapi memulihkan hubungan. Yesus tidak hanya menggantikan kita dalam hukuman, dia menggantikan kita dalam posisi di hadapan Bapa. Dia diperlakukan seperti pemberontak, padahal kita yang menjadi pemberontak. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang seharusnya dihukum karena pemberontakan kita, kita bisa diperlakukan seperti anak. Itulah sebabnya rasa bersalah tidak harus menjadi akhir cerita kita. Karena salib sudah berkata, sudah selesai. Salib Yesus adalah jawaban atas Mazmur 51. Itulah cara Tuhan membasuh kita lebih putih dari salju. Dikatakan di sini Mazmur 51 ayat 9b. Baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Di dalam dunia ini, baju putihmu seputih apapun tidak bisa lebih putih dari salju. Siapa yang bisa lebih putih dari salju? Orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Saudara, meskipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi Yesus, karena Yesus, Allah Bapa melihat kita lebih putih dari salju. Ini bukan hanya sekedar metafora. Ini nubuatan Injil tentang karya salib Kristus. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan sedalam itu. Hanya salib yang bisa menjawab kedalaman rasa bersalah kita, seperti yang dialami Daud dan kita. Melalui karya salib Kristus, Tuhan bisa berkata, aku melihat dosamu, tapi aku bisa tetap mengasihimu. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam kita. Itulah kekuatan salib. Allah tidak mengabaikan dosamu, dia menghukum dosamu, tetapi di mana? Di tubuh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan sekarang ketika kita datang dengan rasa bersalah, Tuhan tidak menolakmu, dia menerimamu. Dan dia berkata, sudah selesai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Paling meriah buat Yesus Kristus. Itulah kabar baik Injil. Bagaimana kita meresponinya? My last point. Pemulihan dimulai dengan hati yang hancur. Jawabannya, mau meresponi? Mazmur 51 ayat 19. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Hati yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Nah, perhatikan. Dalam konteks perjanjian lama, ini sangat penting.
Karena saudara, kalau saudara datang bawa korban sembelihan kepada imam, dosamu diampuni. Tapi Daud ngerti, ternyata bukan tentang ritual agamawi. Yang penting itu hatimu. Kamu bawa persembahan tapi kamu hanya memenuhi syarat, hatimu gak bertobat, percuma. Begitu juga kita datang. Saudara tahu ini semua, oh aku tahu perbedaan antara pertobatan dan penyesalan. Tapi hatimu gak bertobat. Saudara cuma tahu definisi. Oh aku tahu, kalau bertobat itu gak boleh pakai agama, tapi pakai Injil gitu saudara. Secara doktrin saudara tahu, tapi hatimu hancur gak? Korban yang terbaik adalah hati yang hancur. Makanya 3 hal ini saudara adalah undangan Injil bagi saudara yang memiliki rasa yang bersalah, rasa bersalah. Yang pertama saudara, melihat dosa dengan jujur. Akui, jangan salahkan orang lain. Oh aku korban keadaan. Oh iki gara-gara bojoku. Oh iki gara-gara pemerintah. Oh iki gara-gara ekonomi, makanya aku nyolong. Oh ini semua karena begini, makanya aku gini. No. Stop. Jangan salahkan orang lain. Akui tanpa menutupi diri. Lihat dosamu, akui, jujur sama Tuhan. Yang kedua, datang kepada Tuhan bukan hanya menyesal, tetapi bertobat. Karena hanya Dia yang bisa memulihkan hatimu. Dan jangan cuma hanya minta ampun, tetapi minta sama Tuhan hati yang baru. Karena pengampunan saja tidak cukup. You need to have your heart renewed. Perbaharui hatimu. Tuhan gak cari pelayananmu, Tuhan gak cari nasarmu. Ada orang yang bilang, Pak, aku sudah ngasih nasar. Wah, saya sampai tepok jidat. Wis suwe ngrungono gospel, kok sik nasar-nasaran gitu saudara. Bukan nasar yang Tuhan cari, hati yang hancur, hati yang jujur. Aku berdosa Tuhan, aku butuh Engkau. Yang mau datang kepada Tuhan tidak akan pernah ditolak. Yang bersalah tidak ditolak, yang hancur diperbarui, yang terjatuh tidak dibiarkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin saudara. Hari ini ada undangan buat kita untuk tidak cuma berhenti menyesal, tapi bertobat. Jangan lari dari Tuhan, justru mendekat sama Tuhan. Jangan cuma minta ampun supaya hatimu plong. Minta sama Tuhan, perbarui hatiku. Serahkan rasa bersalahmu dan datang kepada kaki salib. Saudara, saya akan berikan kesaksian. Saudara, seringkali saya sebagai hamba Tuhan, I can lose my confidence. Saya merasa tidak layak pada saat saya tidak menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Many times saya gagal. Dan di satu titik saya merasa saya gak layak untuk melayani Tuhan. Saya merasa kotor, saya merasa gelap, dan saya merasa begitu munafik. Dan di saat itulah saya sungguh ingin menyerah. Kadang saya ingin membatalkan semua pelayanan saya ingin tulis message kepada seluruh majelis dan seluruh pastors. Saya tak mundur aja. Karena saya berpikir kalau hatiku seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa khotbah? Bagaimana mungkin aku masih bisa melakukan tugasku sebagai gembala sidang, sebagai seorang pastor? Kalau saya masih memaksakan khotbah, dan saya tahu khotbah itu masih menyentuh orang, tapi jujur kadang waktu saya melakukan itu, saya bisa hampa. Dan pada waktu saya selesai khotbah, saya merasa begitu munafik. Nggak mudah saudara. Dan kalau itu saya dalam keadaan itu dan saya nggak bisa keluar, saya mulai masuk ke dalam lubang rasa bersalah yang dalam. Dan anehnya semakin saya menyalahkan diri saya pikir itu bentuk pertobatan. Tapi ternyata bukan. Saya duduk sendiri, saya semakin dalam kegelapan. Dan Tuhan menunjukkan satu hal dalam hati saya. Saya nggak sedang bertobat, tapi saya hanya remorse. Saya hanya menyesal, saya hanya sedih karena saya gagal. Saya malu kalau sampai orang tahu bahwa ternyata saya tidak sebaik apa yang mereka pikirkan. Saya hanya fokus betapa buruknya saya. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, kayak seperti Tuhan ngomong, have a conversation with me. Kamu lupa Mike, kamu dari awal memang sudah buruk. Dari awal kamu memang bobrok. Tapi lihatlah betapa baiknya aku, betapa indahnya Injil,
betapa indahnya kasih karunia Tuhan. Saya nggak sadar itu, saya mengalami kegelapan, saya nggak mengalami pembaharuan. Saya hanya tenggelam dalam perasaan bersalah. Saya nggak bertobat menuju Tuhan. Saya ingin lari, makanya saya mau quit segala-galanya. Tapi pada waktu saya mulai merenungkan Injil, kabar baik, di mana saya bawa kabar buruk saya kepada kabar baik Tuhan. Di situ Injil memeluk saya dengan lembut, bahwa Yesus tidak datang untuk orang yang kuat. Yesus tidak datang untuk orang yang sempurna atau orang yang layak. Justru untuk orang yang sadar bahwa dirinya hancur, dirinya berdosa. Ketika saya nggak sanggup, saya tahu di dalam Kristus saya dipulihkan. Jadi kalau saya bisa berdiri di mimbar ini, itu bukan karena saya, tapi karena salib yang berkata bahwa Mike, kamu gak harus kuat. Justru dalam kelemahan dan kehancuran, kekuatanku ditampakkan. Kecukupanku itu yang bersinar. Kamu gak harus malu. Justru tunjukkan bahwa waktu kamu lemah, aku yang kuat buat kamu. Begitu juga saudara. Saudara gak perlu terlihat hebat. Dunia ingin nunjukin, kamu bisa, kamu hebat. Tapi tahukah saudara, kita semua gak mampu. Tapi di dalam Kristus, justru pada waktu kamu lemah, di situ kekuatan Tuhan bersinar. Disitulah Tuhan menciptakan hati yang baru, memperbarui hati saya. Saya baru sadar bahwa kelahiran baru itu bukan dulu waktu saya bertobat, tapi setiap hari hati saya perlu diperbarui lagi, karena hati saya begitu mudah gundah, begitu mudah lupa. Di situ saya melihat kabar baik lagi, di situ saya diperbarui ulang dan ulang. Martin Luther berkata begini, dan ini sangat menguatkan saya. Ketika aku melihat diriku sendiri, aku gak melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. Tapi aku ketika melihat Kristus, aku tidak bisa melihat bagaimana aku bisa binasa. Kalau Tuhan yang sudah memberikan salib segalanya, masa dia tinggalkan saudara saat ini? Tidak mungkin. Itulah keindahan Injil yang terus-menerus kita perlu renungkan dan khotbahkan pada hati saudara. Supaya hati kita bukan hanya menyesal, tapi bertobat. Dan hati kita bukan cuma terima pengampunan, tapi hati saudara diperbarui, meleleh terus oleh keindahan salib Kristus. Pertanyaan reflektifnya, apakah saudara selama ini hanya menyesal atau benar-benar bertobat? Apakah saudara cuma hanya mau memperbaiki hidup, atau saudara benar-benar merindukan hati yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, atau pakai pembelaan diri, prestasi, menutupi? No. Datang dengan hati yang hancur. Hati yang seperti itu Tuhan tidak akan pernah tolak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu His mercy is more, kasihnya lampaui dosa. Sambil musisi menyiapkan diri, saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil tidak hanya menyesal atas konsekuensi dosa, namun apa? Bertobat. Yang setuju katakan amin. Ya. Orang berinjil gak hanya ingin menghilangkan rasa bersalah, tapi apa? Merindukan hati yang baru, hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus. Orang berinjil tidak datang dengan prestasi kehebatan, namun datang dengan hati yang hancur. Dan hati yang hancur tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak ingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasihnya lampaui dosa.
Naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru, kasih-Nya setiap pagi, tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Dia sabar pada saat kita tersesat. Kalau saudara tersesat hari ini, Dia mencari saudara. Sabar saat kita tersesat. Lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutlah yang lelah dan yang jahat. Berlimpah, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Baik, yang ketiga, jadikan doa kita semua bahwa Dia mencurahkan kasih tanpa batas. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, naikkan. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Oh, kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru, kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Dalam keadaan berdoa, saya mau kita melakukan liturgi responsif, saut-sautan. Saya akan menaikkan doa dan saudara bisa menanggapinya dengan pertobatan saudara seperti yang ada di layar. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Basuhlah kami dari semua kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami dan dosa kami selalu terbayang di hadapan kami. Terhadap Engkau-lah kami telah berdosa, Amin. dan melakukan apa yang jahat. Ciptakan hati yang bersih dalam kami ya Allah. Perbaruilah batin yang teguh dalam diri kami. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus dari kami. Pulihkan kepada kami sukacita karena keselamatan dari-Mu, dan topanglah kami dengan Roh yang rela. Penuhi kami kembali dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup dalam kebenaran dan kasih. Sebab korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Kami datang dengan hati yang hancur, dan kami percaya bahwa Engkau memulihkan kami dengan lembut dan penuh kasih. Saudara-saudari, Injil berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kami percaya Engkau mengampuni kami, bukan karena kami layak, tapi karena darah Yesus cukup. Roh Kudus, bekerjalah, perbarui hati kami, ubahkan kami dari dalam keluar, agar kami hidup bukan lagi dengan rasa bersalah, melainkan dalam sukacita kasih dan kuasa anugerah. Kami berserah kepada karya Roh Kudus untuk memperbarui kami, menguatkan kami, dan membentuk kami menjadi pribadi yang terus diperbarui. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami.
Jangan buang kami dari hadapan-Mu seperti Daud berkata. Jangan ambil roh-Mu dari kami. Create in us a clean heart, O Lord. Renew a steadfast love within us. Terima kasih. Hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Injil ini terus memperbarui hati kami senantiasa. Ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul. Kalau saudara bergumul saat ini, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Apapun yang sedang kau gumulkan, apakah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, apapun yang sedang kau hadapi, ingatlah Tuhan sudah menunjukkan melalui karya salibnya, Dia masuk dalam penderitaan manusia. Dia mendampingimu saat engkau menangis. Dia mendampingimu saat engkau tidak kuat lagi. Kekuatannya akan menguatkan engkau. Dia yang akan menggendong engkau pada saat engkau gak mampu berjalan lagi. Jangan marah sama dia. Justru datanglah. Jangan berlari menjauh. Justru mendekatlah. Engkau akan diperbarui. Engkau akan dimampukan. Dialah Immanuel yang bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang memelihara, menopang dan menyelamatkan kita semua, bahwa Dia sudah melakukan terbaik bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Happy Sunday. God bless you.